Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 44 ayat 6. Demikian dikatakan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jangan gentar dan janganlah takut. Inilah seruan firman Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, justru kasih-Nya kekal. Allah beserta kita. Loh, jika demikian, mengapa Allah sendiri membiarkan umatnya terbuang di Babel? Ya, benar Allah mengizinkan umat itu terbuang justru karena Allah mengasihi umatnya. Bagaimana mungkin ini bentuk kasih Allah? Nah, perhatikanlah, umat sudah tidak lagi hidup di dalam jalan Tuhan. Bahkan mereka mengandalkan kekuatan ekonomi, mereka mengandalkan kekuatan politik dan pertahanannya sendiri. Umat Israel telah diingatkan melalui para nabi, namun mereka tidak peduli. Maka Tuhan izinkan manusia, umat itu menderita karena kesalahannya, agar ada pertobatan, agar ada pembaharuan hidup. Mau memohon pengampunan kepada Allah, dan itu juga adalah bagian dari menempa diri mereka menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan. Maka sekarang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pembuangan ke Babel adalah bagian dari pengajaran, bagian dari pendidikan bagi umat agar kembali menyadari kesalahan dan mengakui kuasa Tuhan. Berbahagialah mereka yang ditegur oleh Tuhan. Itu artinya Tuhan peduli. Tuhan berfirman melalui Yesaya dalam nas ini menguatkan umatnya bahwa Dia adalah Allah yang terdahulu dan yang terkemudian. Bahwa Allah yang menyertai nenek moyang mereka juga yang akan menyelamatkan mereka dari pembuangan. Tidak ada ilah-ilah lain yang dapat menyelamatkan mereka selain daripada Allah. Bahkan tidak ada sesuatu hal yang baik akan mereka dapatkan jika menjauh dari Allah. Kesadaran, pertobatan, dan kembali kepada Allah adalah sesuatu yang dinantikan Tuhan dari umat. Tujuannya agar umat beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, COVID belum berakhir, PPKM masih berlanjut. Tentu ini adalah beban berat kita bersama dan juga beban bagi pemerintah. Tuhan tahu perkara yang dihadapi oleh dunia ini, entah dari mana sumbernya dan bagaimana akhirnya pandemi ini berlalu. Namun bagi kita, pengharapan akan penyertaan Tuhan adalah pasti dan untuk selama-lamanya. Dalam penyertaan Tuhan di masa sulit ini juga adalah masa yang tepat untuk berdamai, untuk bertobat. Saudara-saudariku, jangan lagi menambah dosa. Jangan lagi merencanakan sesuatu yang jahat bagi sesamamu. Sebab kita semua sedang dalam kondisi terancam. Akan lebih baik jika kita memperbaharui diri setiap hari sembari bertanya, kebaikan apa yang aku lakukan hari ini? Kebaikan apa yang akan aku lakukan hari ini? Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu benar-benar nyata, dari dahulu, saat ini, hingga kekal. Dan Tuhan, kami percaya peduli pada umat-Mu. Engkau akan menolong kami dalam berbagai situasi dan juga pergumulan, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID yang melanda dunia ini. Kami percaya Tuhan ada dan Tuhan selalu menyertai kami. Maka biarlah kami berpengharapan bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami akan dimampukan melewati segala pergumulan ini, dan Tuhan akan memberkati pemerintah dan juga setiap orang, setiap masyarakat, setiap kami ikut ambil bagian
di dalam menyelamatkan dunia ini dan bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap ikuti protokol kesehatan.